Sekalian pada kami orang baru, saya Bukhari Daud bersama Ibu Soraya Ite. Kalau yang lain memang sudah dikenal karena sudah pernah berhubungan ya. Pak Izhar, apalagi Pak Jack, apalagi Pak Taufan sampai udah putih rambut, ya kan masih di sini Pak Husni, Pak Abdullah dan Siti kita Pak Adinda yang mencatat rakib atid kami ya, kita seperti rakib atid. Welcome back, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semangat kita tidak luntur oleh karena pemberitaan di media massa beberapa waktu yang lalu. Mungkin hampir sempat kecut juga sebentar ya. Kami atas nama petugas baru sudah mulai 1 April. Kemudian begitu kami masuk, pas pada saat-saat ada di sekalian sudah selesai trainingnya, lalu sudah kembali sehingga kita tidak ketemu. Nah, hari ini pertama sekali kami ingin silaturahmi dan mudah-mudahan ini bisa terus berjalan komunikasi kita. Selama ini mungkin ada yang datang, ada yang melalui email, ada yang SMS. Oleh karena untuk mengingat efisiensi waktu dan lain-lain, maka kami sepakat bahwa biarlah kita ketemu 1 hari untuk sharing, untuk ketemu dan untuk memastikan informasi sejauh mana kira-kira progres program kita dan apa yang dapat kami berikan dari pihak kami, apa informasi yang dapat kami peroleh dari pihak dari sekalian. Mohon maaf ada satu dan lebih tua dari, kalau ada yang 55 tahun kita anggap adik juga yang di bawah itu ya, biar mudah bahasa kita. Pertama kami sampaikan bahwa sehubungan dengan pemberitaan yang dulu di koran, bahwa hari ini kita nyatakan bahwa pemerintah Aceh tidak menyetop beasiswa kita. Ini statementnya. Dan ini boleh disampaikan kepada karib kerabat, teman-teman yang tidak hadir hari ini. Pemerintah tidak menyetop. Apapun bunyi berita media massa pada hari itu. Hari ini pemerintah tidak menyetop beasiswa. Dan bahkan pemerintah kita telah membentuk sebuah badan yang jauh lebih besar daripada LPSDM ini untuk menangani atau untuk mengurus urusan-urusan pengembangan sumber daya manusia di Aceh. Selama ini hanya melalui program beasiswa yang dulunya dimulai dengan Komite Beasiswa Aceh, kemudian beralih nama menjadi LPSDM, sekarang beralih nama menjadi Badan Pengelola Dana Abadi Aceh untuk pengembangan sumber daya manusia, panjang namanya Bapelda Pasdam. Mungkin kita ingat saja, tapi orang-orang intelek semua bisa ingat, sepanjang apapun akan dia ingat, ya kan? Bapelda Pasdam, Badan Pengelola Dana Abadi. Pemerintah telah membentuk dana abadi, menyediakan dana abadi untuk pengembangan sumber daya manusia. Dibentuklah sebuah lembaga pengelolanya, manajemen pada dana abadi itu, yaitu Bapelda Pasdam. Sebenarnya saya dan Ibu Soraya memang dipersiapkan, diminta bantu oleh Pak Gubernur untuk memimpin lembaga itu. Tapi karena masih butuh proses pengintegrasian LPSDM ke dalam lembaga baru itu, maka sementara kami diangkat dulu untuk supaya kita bisa melakukan proses-proses ini. Sekarang dalam tahapan, mudah-mudahan dalam waktu kita tidak tahu kira-kira berapa bulan atau hitungan hari atau hitungan bulan ke depan akan beralih menjadi Bapelda Pasdam. Itu informasi. Jadi dengan demikian, artinya itu lembaga yang lebih besar. Nantinya dalam lembaga itu, LPSDM ini menjadi salah satu divisi, yaitu divisi beasiswa di bawah manajemen Bapelda Pasdam. Di situ ada juga divisi bantuan pendidikan. Apa maksudnya nanti kita kembali pada Kanun nomor 7 2012, karena itu dasarnya kanunnya. Ketiga, ada divisi pemberian penghargaan, yaitu nanti juga ada isinya
yang menyangkut dengan orang per orang, lembaga-lembaga yang berjasa di bidang pendidikan di Aceh ini akan diberikan penghargaan oleh pemerintah Aceh. Kalau boleh kita asumsi analogikan dulu semacam Nobel Prize kalau di Eropa ya. Ada di Norwegia dan Nobel Prize. Aceh kita belum tahu apa namanya nih. Apa Aceh Prize atau Zaini Abdullah kita belum tahu. Yang jelas dana abadi ini digunakan untuk memberikan penghargaan. Salah satu. Divisi yang keempat adalah divisi research. Jadi selain nanti orang beasiswa, ada juga orang yang hanya melakukan penelitian research. Profesionalkah kita, siapapun kita bidang itu melakukan research yang dipentingkan oleh pemerintah Aceh, nanti tentu akan diumumkan research apa, lalu didanai dana research itu oleh pemerintah Aceh melalui dana abadi ini. Yang kelima, ada divisi pengembangan daripada dana abadi itu sendiri. Ya, atau boleh juga kadang-kadang dalam kanun kami lihat disebut sebagai divisi dana pendamping. Artinya kita sudah punya modal sendiri berapa, modal dana kita berapa, dengan modal ini kita cari lagi, kita pancing supaya mendapatkan dana yang lebih besar untuk dana abadi kita ini. Umpamanya, sebagai umpama, ini belum ya, kami katakan bahwa misalnya kalau kita punya kerjasama dengan sebuah negara, ya, untuk kita berikan beasiswa, berapa orang sanggup didanai oleh dana kita? Misalnya 30. Lalu kita ikat MOU dengan lembaga tersebut atau negara tersebut. Lalu dalam MOU ini kita negosiasi. Pak, kalau kami bisa bayar tiket sendiri, SPP bisa nggak Bapak bayar? Kita kan sudah punya modal. Modal kita tidak kita bayar untuk SPP-nya. Tidak kita bayar atau kita hanya membayar living cost-nya. SPP ditanggung oleh yang bersangkutan. Tapi kalau tidak punya modal, kita kan tidak berani negosiasi. Nah, jadi ini kita gunakan dana kita ini untuk memancing mendapat dana yang lebih besar. Ini ada salah satu divisi nanti. Atau memang cara-cara lain investasi yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan. Bagaimana kita investasikan dana abadi ini? Kalau kita punya dana misalnya 100-200 miliar, bagaimana investasi supaya dana tahun-tahun mendatang bisa berkembang, bisa beranak pinak, bisa beranak cucu lah dananya. Jadi ini kira-kira informasi yang paling umum untuk menangkis bahwa pemerintah Aceh telah menyetop beasiswa. Jadi tidak di stop beasiswa itu. Nah, adik-adik sekalian, hari ini mungkin sudah agak lama terputus komunikasi setelah training kemarin. Kemudian ada dalam catatan kami dalam yang sudah lulus seleksi 2012 kemarin 135 orang dan tidak ada lebih kurang karena orang, iya kan? Tidak boleh lebih kurang kan nggak ada orang yang separuh di 135 orang. Kalau mundurkan yang satu 134. Ada yang sudah lulus duluan tinggal 133, jadi tidak ada istilah lebih kurang. Nah, sekarang kita terkelompok dalam kelompok-kelompok tujuan yang berbeda. Ada adik-adik yang sudah membidik target ke US. Ada adik-adik yang sudah membidik target ke negara Jerman. Ada yang sudah membidik target ke Taiwan. Ada yang barangkali sudah mentargetkan kemana bidikan ini. Nah, hari ini bahwa satu yang secara administratif di dalam proses kita ini yang dibutuhkan adalah yang paling penting LOS kita, Letter of Sponsorship. Dan itu modal yang kita sangat besar. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi bisa kita melangkah selanjutnya sebelum ada jaminan. Kalau saya diterima, siapa yang bayar? Kan gitu. Itu makna Letter of Sponsorship. Maka kepada teman-teman, adik-adik kami semuanya yang sudah memenuhi syarat bahasa sudah oke, komunikasi sudah jelas dengan diskus target, maka nanti kita akan nanti berhubungan dan kita komunikasi siapa yang memerlukan segera kepada Letter of Sponsorship ini, karena itu modal dari kita. Nah, kemudian pilihan-pilihan kita di mana?
kemudian bidang-bidang kita apa. Nah, nanti soal negara tujuan masing-masing ini akan saya persilakan masing-masing nanti yang menyangkut dengan US, Pak Tovan juga akan memberikan sedikit penjelasan. Yang menyangkut dengan Jerman, Pak Nazar, ya. Kemudian yang menyangkut dengan Taiwan, nanti Ibu Suraya bisa menjelaskan. Kebetulan pada tanggal 19 yang lalu, tanggal 20, tanggal 20 kemarin, 21 kemarin ini, tim Taiwan, delegasi Taiwan datang ke kita. Ya, tim dari Elite Study Taiwan datang ke sini, berkunjung ke kita, sudah ketemu dengan Pak Gubernur, sudah ketemu dengan kita, jadi sudah lebih jelas informasi kita untuk belajar Taiwan ke depan dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Suraya. Sementara informasi umum dari kami demikian, kami persilakan Bu Suraya